Halo semua, perkenalkan saya Abdul Manap. Saya adalah seorang perawat dan selamat datang di channelku. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menghitung luas luka bakar dan juga cara menentukan jumlah cairan yang diberikan kepada pasien yang mengalami luka bakar tersebut. Orang yang mengalami luka bakar biasanya itu disebabkan oleh tersiram air panas, mengalami kebakaran misalnya, atau juga tersengat listrik. Di sini saya punya gambar, biasanya kita sebut dengan rule of nine ya. Ini pada dewasa terlebih dahulu ya. Misalnya pasien datang ke layanan kesehatan seperti ke rumah sakit atau ke emergensi. Kita lihat terlebih dahulu pasiennya itu mengalami luka bakarnya itu di daerah mana saja. Misalnya pada bagian kepala. Pada bagian kepala itu dikasih nilai 9%. Ini pada bagian tangan kiri atau ekstremitas atas kiri itu 9 juga. Terus ini 9% juga. Bagian kaki 18%, kaki kanan, kaki kiri sama. Selanjutnya pada bagian badan ya, termasuk dada dan juga perut itu 18% ya. Terus juga ada bagian punggung belakang ya, termasuk punggung atas, bawah dan bokong itu 18% juga. Benar harusnya. Ini aja ya. Ini 18, ini anggap aja di belakang ya teman-teman. Dan satu lagi yaitu di sini kelamin ya, itu 1% ya. Jadi kalau misalnya ada suami selingkuh terus istrinya marah terus membalas dendam dengan cara membakar itunya suami, nah itu mengalami luas luka bakar 1%. Jangan coba-coba ya. Lalu ada pertanyaan nih muncul, kalau misalnya cuman sebagian-sebagian aja gimana gitu? Kayak misalnya tangan cuman depannya doang, atau misalnya sebagian jadi nggak seluruhnya gitu, atau kepala cuman bagian depannya doang, kepala bagian belakang enggak. Tinggal dibagi aja dua gitu. Misalnya kaki cuman bagian depannya doang, kaki kanan cuma bagian depannya doang, berarti 9 kayak gitu. Hal ini teman-teman harus tahu ya, kalau bisa diapalin gitu. Misalnya tangan berapa persen, terus juga kelamin berapa persen, kaki berapa persen, kepala berapa persen. Hal itu yang akan memudahkan kita nantinya ketika kita dihadapkan pada pasien yang mengalami luka bakar. Ini ada contoh soal ya. Ini untuk menghitung luas luka bakar ya. Pasien P namanya, 35 tahun, berat badannya itu 50 kilo, mengalami luka bakar pada seluruh ekstremitas atas dan bawah ya. Mengalami luas luka bakarnya itu berapa gitu ya. Kita lihat bahwa pasien itu mengalami luka bakar pada seluruh ekstremitas atas dan bawah. Berarti pada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri ya. Tangan kanan misalnya berarti berapa? 9%. Tangan kiri 9%. Jadi kita tinggal hitung aja, 9% tambah 9% tambah 18% tambah 18%, berarti 54% ya. Berarti pasien mengalami luas luka bakar 54%. Seperti itu. Kita ke contoh kedua, di sini ada pasien N umur 33 tahun dengan berat badan 65 kg, mengalami luka bakar pada tangan kanan, kaki kanan bagian depan dan kelamin. Yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa luas luka bakar seperti yang contoh pertama ya, dan jumlah cairan yang dibutuhkan, ada tambahannya. Yang kedua yaitu tentukan kebutuhan cairan pasien 8 jam pertama dan 16 jam selanjutnya. Oke. Kita tentukan dulu pasien itu mengalami luka bakarnya itu di mana aja nih. Nah, luka bakar pasien itu di tangan kanan katanya. Tangan kanan berapa? Nggak usah ditulis sih ini mah, langsung aja. Tangan kanan berarti 9. Kaki kanan bagian depan, bagian depannya doang, kaki kan keseluruhan itu 18. Katanya bagian depannya doang, berarti dibagi 2 tambah 9 lagi.
tambah kelamin berapa? 1 ya, 1. 9 tambah 9, 18 tambah 1, 19%. Berarti pasien mengalami luka bakar luasnya adalah 19%. Oke, berapa jumlah cairan yang dibutuhkan? Kita butuh rumus nih. Untuk rumusnya adalah 4 cc ya, kali berat badan kali luas luka bakar. Ini adalah rumusnya untuk menentukan jumlah cairan yang dibutuhkan pasien ya. 4 cc ini udah rumus ketentuannya ya. Berat badannya berapa? 4 cc dikali berat badannya 65 kg dikali luas luka bakarnya kita udah tahu 19%. Itu hasilnya 4940 cc ya. Gampang kan? Ini itu per 24 jam ya. Jadi 24 jam dikasihnya itu segini, 4940 cc. Oke, ini salah. Masih nomor A ya. Ini adalah jumlah cairan yang dibutuhkan. Oke, kita ke B, yaitu tentukan kebutuhan cairan selama 8 jam pertama dan 16 jam selanjutnya. Jadi untuk 4940 ini itu untuk 24 jam. Kita harus bagi 2 untuk 8 jam pertama dan 16 jam selanjutnya gitu. 4940 dibagi 2 berapa? Coba bagi 2 aja langsung di sini, hasilnya yaitu 2470. Jadi 2470 untuk 8 jam pertama dan 2470 sisanya itu untuk 16 jam selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini seperti rumus infus ya cara ngitungnya teman-teman. Untuk 8 jam pertama dulu ini kali faktor tetes karena dewasa berarti 20 ya. Terus per di sini itu untuk 8 jam pertama dulu katanya, berarti 8 jam kali 60. Oke. Ini berarti 49400 ya. Kali terus 8 kali 60 berarti 480. Ini tinggal dibagi aja, hasilnya berarti 102 TPM atau tetes per menit. Berarti pasien selama 8 jam pertama itu dikasih 102 tetes per menit. Ya, seperti itu dengan cairan 2470. Cairan tetesannya 102 tetes per menit. Untuk 16 jam selanjutnya, yaitu berarti sisanya ya 2470 kali berapa tadi? 20 ya. 20 faktor tetesnya, ini 16 jam selanjutnya kali 60. Berarti berapa? Sama ya, 49400. Sini 960. Berarti berapa? Hitung aja ya. Ini dibagi ini. 51 TPM berarti dikasihnya itu untuk 16 jam selanjutnya sisanya yaitu 2470 cc itu diberikannya 51 tetes per menit seperti itu ya. Sampai sini teman-teman sudah tahu bagaimana cara menghitung luas luka bakar, cara menghitung kebutuhan cairan yang diberikan, dan kebutuhan cairan pasien selama 8 jam pertama pasien datang dan 16 jam selanjutnya. Apa bedanya cara menghitung luas luka bakar pada anak dan menentukan kebutuhan cairannya gitu? Bedanya yaitu di persentase bagian tubuh yang kena luka bakarnya. Untuk kepala anak itu diberikan 18% ya. Kalau dewasa kan 9% ya. Misalnya kepala bagian belakang itu 4,5, kepala bagian depan itu 4,5. Nah, kalau anak apabila mengalami luka bakar pada kepala, dia itu nilainya 18%. Kalau misalnya kepala bagian depan aja 9%, kepala bagian belakang itu 9%. Kaki kanan dia 7% dikasihnya ya.
terus kaki kiri 7%. Untuk yang lain-lainnya itu tetap sama ya. Untuk rumusnya di sini kalau dewasa itu 4 cc kali berat badan kali luas luka bakar. Kalau misalnya pada anak itu 2 cc kali berat badan kali luas luka bakar, seperti itu ya. Untuk perhitungannya sama persis, cara menentukannya luas luka bakarnya, terus juga kebutuhan cairannya, 8 jam pertama diberikannya berapa, dan juga perhitungannya untuk mendapatkan tetes per menitnya berapa, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video pada kali ini. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau misalnya informasi yang saya berikan itu tidak sesuai dengan apa yang memang teman-teman pelajari, apa yang teman-teman tahu, silakan teman-teman untuk berbagi di bawah di kolom komentar. Silakan untuk memberikan saran kepada saya, memberikan masukan, memberikan referensi yang terbaru. Teman-teman jangan lupa minta like-nya, terus di subscribe, di komen, dan juga di share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga dapat informasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.